Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulur-dulur RKSB, sahabat suara hati dari Jaif, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tentu saja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa di satu acara yang sangat luar biasa, syarat akan isi ya dengan kajian-kajian Islamnya. Amin. Dan saya kembali hadir menemani Anda bersama rekan saya, akang saya, kakak saya, dai kita Kang Dani Jaif. Sehat Kang Dani? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih Allah mempertemukan kita kembali Kang ya. Ya, hatur nuhun. Di saat hari ini udah lewat dari tahun dari penanggalan, kalau bicara kalender Islam nih Kang, Ya. ini udah masuk ke tanggal berapa nih? 4 Muharram ya? 4 Muharram Kalau ya, tidak salah ya. Ya. Kalau salah koreksi aja. Ya. Ya ini alhamdulillah Ya. sahabat-sahabat semua. Kita sudah memasuki tahun baru Islam ya. Ya, Diawali 1444 Hijriah. Betul. Diawali di bulan Muharram. Ya. Dan ini bulan yang juga sangat dimuliakan ya, Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. betul. Amin. Tentu ini bukan sebatas seremonial belaka ini kan. Betul. Saya sih betul. khawatir Kang kalau bicara satu Muharram, Ya. tahun baru Islam Ya. itu hanya pawai obor aja Kang. Ya. Artinya Ya. maknanya sebatas itu gitu Ya. ya Ya. kalau bicara generasi muda. Hanya sebatas tanggal satunya, Ya. tanggal 2, 3, 4-nya lewat aja gitu kan. Nah, ya. tema kita kaitan dengan tahun Hijriah kan. Tahun Hijriah. Dan spirit perubahan kan. Ya. Sedikit kita bicara ke masa lalu Kang. Mhm. Zaman-zaman Nabi kita ya, Ya. Rasulullah kita Muhammad Ya. SAW berjuang, Betul. bersiar tuh ya, mendakwahkan terus Islam. Ya. Itu kan saat itu Mekah ya Kang, menjadi Ya. kota pertama, tempat Ya. pertama Rasulullah berdakwah. Di betul. saat di Mekah itu banyak ujian Ya. dari kafir Ya. Quraisy yang Ya. menentang gitu ya, Ya. perjuangan dakwahnya Rasulullah dengan segala macam politik, ekonomi, budaya, segala macam dihajar habis-habisan. Betul. Sehingga saat itu katakanlah muncullah satu ketetapan juga dari Allah, Ya. istilahnya diniatkan Rasulullah akhirnya berhijrah dari Mekah Ya. ke Madinah. Ya. Dan saat itu Ya. menurut sejarah juga tercatat justru dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW itu di Madinah itu malah semakin luas, Ya. semakin menyebar dan diterima. Ya. Ya. Nah, lalu mungkin sekian tahun kemudian saya kurang paham juga Kang. Di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ya Kang, Ya. mulailah ditetapkan kalender Islam, Ya. di mana hijrahnya Nabi Rasulullah Ya. saat itu menjadi dasar penentuan kalender Islam Hijriah gitu. Ya. Nah tentu ini bicara bulan Muharram ini kita banyak diingatkan oleh momen-momen bukan semacam ya Kang, ini karya intelektualitas Ya. umat Islam Kang, Ya. monumental gitu. Monumental. Kita punya kalender Islam sendiri. Betul. Kang, barangkali Betul. diskusi kita bisa diawali menurut pandangan Akang atau Ya. pengalaman atau cerita-cerita terdahulu Ya. tentang penanggalan Islam. Ya. Mungkin bisa berbagi dengan kita Kang. Ya. Mangga silakan Kang Dani. Ya, alhamdulillah, hatur nuhun Kang Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Suara Hati Dani Jaif di tayangan di YouTube ya, dan juga dulur-dulur RKSB ini luar biasa ya, dulur-dulur yang di radio RKSB ini yang selalu menyimak tayangan Hikmah Petang ya Petang. kan. Ya, jadi Hikmah Petang bersama Kang Raka Firdaus. Jadi betul Kang Raka, dan ini bisaan milih temanya teh gitu ya Kang Raka. Iya. Maksudnya tuh Alhamdulillah, karena Masya Allah. ya kita terbiasa untuk memperingati tahun baru Masehi ya Kang, yang dengan segala macam gebiarnya yang cenderung hedonis gitu ya. Iya. Kita melupakan sisi-sisi apa Kang, sisi-sisi spiritual atau sisi-sisi sosial gitu ya. Kita melupakan, kita hanya menghiasinya dengan pesta penyambutan dan apa ya Kang, melepas tahun yang lalu gitu. Nah, tapi ternyata saat kita lebih melihat ke dalam bagaimana sih tahun-tahun ini gitu, karena
tahun berganti tahun itu artinya usia kita ini semakin berkurang kan, usia kita ini semakin mendekati akhir gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang sadar, orang yang cermat, orang yang cerdas melihat ke dalam gitu, dan dia akan menjadikan momen ini untuk momen muhasabah, momen untuk introspeksi gitu ya, introspeksi secara segala hal lah, ipoleh sosbud hankam ya, secara ideologi, secara politik, secara sosial, ekonomi, di muhasabah, introspeksi dirinya, apa yang sudah saya buat, apa yang sudah saya lakukan, bekal apa yang akan saya bawa gitu. Ini berkenaan dengan waktu yang semakin berkurang. Nah, jadi betul tadi Kang Raka menguraikan gitu, memaparkan tentang awal mula apa terjadinya atau dibuatkan tentang penanggalan Hijriah ini gitu. Jadi kalau mengacu kepada firman Allah gitu, memang Allah saat menciptakan langit dan bumi ini beserta ketentuannya juga, ketetapannya juga, bahwa 1 tahun itu isinya 12 bulan Kang. Dan itu tuh sudah ketetapan Allah gitu. Jadi itu bukan rekaan-rekaan manusia sebetulnya. Setahun teh 12 bulan cenah. Kenapa harus 12 bulan? Ya pengen 12 bulan gitu. Tidak bisa. Dan itu sudah ketetapan Allah. Dan Allah menetapkan itu dan menyampaikan bahwa di dalamnya ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan apa saja itu? Itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram sekarang ini, dan bulan Rajab yang akan datang ini Kang. Jadi 4 bulan itu umat muslimin tidak diperkenankan ya melakukan segala sesuatu, terutama kalau pada waktu itu sih perang ya gitu. Jadi dan itu di bulan-bulan itu pasti banyak provokasi, banyak ini, dan umat muslimin diharapkan bisa menahan diri karena itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah gitu. Nah, berkenaan sama penanggalannya, kapan itu mulainya, memang betul tadi suasana Mekah pada masa Rasulullah awal-awal dakwah itu sudah tidak kondusif lagi Kang. Sudah aduh ini gimana ya, penolakannya terlalu besar. Apalagi saat itu kan juga Islam artinya pengikut Muhammad juga masih kecil ya kan? Masih kecil dan bukan dari kalangan yang juga powerful ya, maksudnya berada kebanyakan umat-umat awal itu kan umat-umat yang punten dimarginalkan oleh sistem gitu ya. Jadi memang kekuatannya juga tidak kuat gitu, tidak bagus. Dan Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk berhijrah saja ke mana? Ke Yastrib. Yastrib dulu mah namanya belum Madinah. Iya, masih Yastrib. Ada gitu. juga Madinah Al-Munawwarah gitu ya sebutannya nah itu ya. juga perjalanannya memang namanya Yastrib gitu. Dan itu juga bukan tanpa sebab gitu ya. Allah Maha tahu, Maha melihat apa yang akan terjadi gitu. Kenapa yang dipilihnya Yastrib gitu ya? Kenapa tidak kota-kota lain? Karena di sana ada juga umat yang mendambakan kehadiran Rasulullah, yaitu orang-orang Ansor gitu ya. Nah, jadi diputuskanlah singkat kata pergilah berhijrah ke sana gitu, dan disambut dengan luar biasa ya, dengan pujian-pujian, dengan sholawat, selamat datang Rasulullah, bahagianya sekali orang-orang di sana. Dan di Yastrib itu juga bukan keadaannya tidak baik-baik saja juga Kang. Di sana juga karena di sana itu ada 3 golongan Yahudi gitu ya, orang Yahudi yang memang banyak juga dihiasi konflik-konflik Kang, konflik-konflik horizontal antar suku ya, antar golongan dan sebagainya gitu. Ekonomi juga tidak baik gitu, dan mereka memang mengharapkan ada seorang pencerah yang hadir yang kira-kira bisa merubah keadaan ini gitu. Makanya saat Rasulullah hadir ke sana itu disambut dengan luar biasa senangnya. Gayung bersambut gitu Kang ya. Gayung bersambut begitu. Nah, dan yang pertama kali dibuat Rasulullah di sana itu masjid Kang. Jadi Rasulullah mengerti betul gitu keadaan masyarakat itu, memang orang-orang itu harus berkumpul, harus ada tempat berkumpul. Untuk apa? Untuk bertukar pikiran, untuk musyawarah.
musyawaratan apa? Tentang segala hal yang terjadi, pokoknya yang ada kepentingannya dalam hubungan antar manusia itu tuh harus dimusyawarahkan ya. Padahal Rasulullah itu kan pemimpin ya, tetapi lebih mengedepankan musyawarah ya gitu, itu tetap dipelihara gitu. Dan harus ada tempat, makanya dibuatlah masjid yang pertama itu Masjid Kuba. Iya, nah jadi disitulah tempat berkumpulnya Kang. Wah, orang senang segala macam permasalahan bisa tertuang di sana, bisa diobrolkan segala macam di sana. Singkatnya seperti itu, dan hanya memerlukan waktu 13 tahun Kang. Ya, kalau dilihat sekarang 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Tetapi coba bayangkan dengan segala fasilitas yang ada pada saat itu Kang, perlu waktu 13 tahun gitu. Singkat sekali itu mah gitu ya. Dulu sekarang mah kita ada handphone, ada kendaraan, ada apa ya, mobilisasi orang itu kan mudah ya. Komunikasi mudah. Kalau dulu kan nggak seperti itu gitu. Tetapi Rasulullah dengan kemampuannya yang luar biasa gitu bisa menata kota yang tadinya carut marut itu menjadi sebuah kota yang berpancar bercahaya gitu. Makanya disebutlah Madinah Al-Munawwarah gitu. Baik, gitu Kang kan. Dani. Ini sahabat Suara Hati dan Dul RKSB, ini kita harus jeda sesaat ini karena sudah memasuki azan asar dan nanti kita sambung lagi. Terkait bahasan kita yaitu Hijriah dan spirit perubahannya. Insya Allah jangan kemana-mana selepas yang satu ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Suara Hati dan Ijaif dan Dul RKSB, ini perlu diinformasikan aja Kang. Jadi proses taping acara kita ini pas momennya waktu jelang asar. Jadi kalau disiarkan di radio itu kan setiap hari Senin Kang. Itu jam 5 sore. Nah, barangkali nanti ada pendengar yang mendengar, kok jam 5 ke jam 6 ada azan apa ini gitu ya. Ini kan taping gitu ya. Terus yang di YouTube juga nanti mungkin bertanya, daripada banyak bertanya kita jelasin duluan. Iya, alhamdulillah. Tema kita adalah Hijriah dan spirit perubahan. Tadi Kang Dani juga sudah berbagi dengan kita nih, sahabat-sahabat. Jadi betul ya, itu kalender Hijriah atau penanggalan Islam itu dimulai di zaman Khalifah Umar dan itu ambil momen di saat Rasulullah Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah gitu ya. Nah Kang, ada satu pertanyaan yang menggelitik saya Kang. Ini mungkin akibat kekurangtahuan saya juga nih. Dan saya mah beraninya cuma ke Kang Dani. Saya belum berani bertanya ke Ustadz yang besar-besar gitu ya. Aduh, jangan, harus dikonfirmasi berarti ini mah. Saya kalau ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, Kang Aam gitu ya, mungkin ingin bertanya tapi belum sempet. Asal Kang Dani aja. Kang, punten Kang, itu kan tentu menjadi ketetapan Allah juga ketika Muhammad saat itu Rasul kita hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan tentu penanggalan Islam pun juga bukan sesuatu sistem penanggalan yang dibuat cuma-cuma, Kang. Artinya ini ada satu kesepakatan, ya kan, antara intelektualitas Muslim saat itu bermufakat tadi ya kan, sehingga merumuskan bahwa perlu dibuatnya kalender Islam. Dan sebagian mengatakan ini adalah identitas pengakuan. Bahwa ya umat Islam boga penanggalan sorangan itu kan. Nah, kenapa dipandang perlu dibuat kan sebenarnya Kang? Mungkin Kang punya pemahaman atau punya kenapa perlu dibuat? Karena ya pada masa Rasulullah itu kan lebih fokus kepada fundamental ini ya ketauhidan, keimanan gitu ya, dakwah-dakwahnya menyebarkan bahwa mengembalikan orang kepada fitrahnya, keislamannya itu gitu. Nah, jadi juga masalah waktu ini, masalah sosial ini juga bukan terabaikan, tetapi orang tidak fokus ke sana gitu. Pada masa perpindahan Rasulullah, wafatnya Rasulullah gitu, terus dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar gitu. Itu juga sama, itu juga
perhatian umat itu tidak belum ke arah sana gitu. Nah, seiring dengan perkembangan Islam yang luar biasa gitu Kang di pada masa Sayyidina Umar gitu, kekuasaan Islam kan sudah maksudnya tuh sudah menyebar ya. Tidak hanya di Mekah Madinah saja, tetapi sudah bergeser ke Yaman, ke ke Damaskus, Arab lah saat itu ya. Gitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan waktu itu menjadi perhatian karena pada masa Sayyidina Umar itu ada seorang sahabat yang datang kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, ini saya ada amanat perintah untuk melakukan sesuatu di bulan Sya'ban gitu. Ini Sya'ban yang mana?" Iya, Sya'ban yang mana? Karena jaraknya itu jauh gitu Kang. Maksudnya ditempuh bisa 2 minggu, 3 minggu, sebulan untuk bisa bertemu Amirul Mukminin itu. Orang yang ada di Yaman bisa ketemu itu kan, wah perjalanannya luar biasa gitu. Nah, Sayyidina Umar juga, wah iya ya, ini gimana? Sya'ban yang akan datang atau yang lalu? Apa yang sekarang gitu? Itu bisa miss ya Kang saat itu? Iya gitu. Nah berarti kan sudah ada urgensi untuk bisa mengetahui gitu ya Kang, implikasi waktu itu ternyata urgensinya berkenaan sama kehidupan, sama kebijakan, pengambilan keputusan, strategi dan sebagainya. Tatanan pemerintah dan sebagainya. Ya gitu. Jadi, nah dari situ. Padahal kan bisa saja Sayyidina Umar memutuskan saja Saban nu kamari gitunya, Saban ayeuna gitu misal. Tetapi ya kesepakatannya dari mana? Pijakan waktunya kumaha nih gitu ya, tahun berapa gitu. Nah, dari situ bermusyawarahlah Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat. Yuk kita musyawarah ayeuna mah untuk membicarakan hal ini. Tah ya hai para sahabatku gitu tah ieu aya permasalahan kieu ya. Berkenaan dengan perintah, berkenaan dengan komunikasi, berkenaan dengan ditempuhnya waktu dan sebagainya, kita perlu tenggat waktu yang tentu nih, yang fix gitu kumaha. Ini ada permasalahan perintah yang dilakukan di bulan Sya'ban yang mana gitu. Nah kita harus melakukan penanggalan ini mah gitu ya. Tahu, nah bagaimana kita cara menentukan mulainya penanggalan ini tahun ini gitu. Nah karena memang dibiasakan untuk musyawarah tadi seperti yang dicontohkan Rasulullah gitu Kang. Jadi boleh usul, sahabat juga usul, sahabat usul. Wah karena kecintaannya sama Rasulullah itu bagaimana kalau kita tentukan saja waktu penanggalan itu awalnya adalah saat lahirnya Rasulullah Muhammad. Ada masukan saat ada itu masukan gitu Kang. Lahirnya sok dibahas cuma wah diskusi gitu. Tapi diskusinya musyawarah bukan debat kusir gitu ya Kang. Sampai akhirnya aduh ada kekhawatiran bagaimana kalau misalnya hari lahir itu dijadikan sebagai awal penanggalan gitu. Ada kekhawatiran mengkultuskan Rasulullah seperti yang terjadi pada umat sebelumnya Kang. Mengkultuskan figurnya Rasulullah. Mengkultuskan figurnya bahkan kemudian menuhankan gitu ya. Karena akan diperingati terus, akan dianggap bahwa yang menentukan ini adalah Rasulullah gitu Kang. Padahal kan seperti tadi di awal bahwa ini tuh 12 bulan itu memang ketetapan Allah. Nah dari situ ada lagi usulan, wah jadi gimana ini? Sebaiknya janganlah gitu. Ada lagi usulannya apa? Bagaimana kalau dari meninggalnya Rasulullah? Karena memang umat muslimin itu kecintaannya sangat besar kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah lagi yang timbul untuk menjadikan milestone itu tuh Kang. Batu tenggatnya itu gitu. Nah, wah ada kekhawatiran lagi. Bagaimana mungkin katanya nanti mengingatkan umat muslimin itu kepada kesedihan gitu ya, sewafat diperingati, jadi setiap ini hanya kesedihan yang diperingati gitu. Dan wah itu mah kurang baik juga gitu. Nah jadi bagaimana sampai akhirnya dengan kecerdasannya gitu ya, Sayyidina Ali yang mempunyai pengalaman bahkan menggantikan Rasulullah saat tidur sebelum pergi itu kan yang tidur di tempat tidur Rasulullah itu Sayyidina Ali gitu. Dan beliau mengusulkan untuk bagaimana begini saja kalau waktu hijrahnya Rasulullah digunakan sebagai awal penanggalan ini. Nah,
Nah, orang mulai lihat-lihatan tuh. Iya. Saya oke jika good idea ya, gitu good ya. idea Waduh. gitu, karena melihat dari iya. berbagai perspektif gitu ya, bahwa oh ya, itu adalah perjalanan yang memang diwahyukan oleh Allah. Itu adalah perjalanan yang menempuh perjuangan yang luar biasa. Itu adalah perjalanan yang syarat akan kebaikan gitu kan, syarat akan perubahan dan sebagainya gitu. Dan itu perjalanan yang membuat tidak hanya satu kota saja yang jadi baik, tapi juga dari situlah kekuatan umat Islam itu mulai memancar gitu ya. Nah ini disetujui gitu untuk melakukan, makanya ditambahkan saja hijrah, itu ditambahkan jadi hijriyah gitu ya, penanggalan hijriyah yang diawali milestone-nya itu dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yastrib, ke Madinah gitu, dan dari situlah mulai gitu. Iya, dan ini juga perlu diketahui oleh generasi muda nih Kang, terutama milenial kita nih. Iya tadi kalau ingin memahami Islam secara keseluruhan ya mulailah belajar dari hal-hal yang menjadi fundamental, fondasi tadi. Sistem penanggalan juga udah terpikirkan jadi hanya seremonial tadi. Betul, karena gitu ya? kalau penanggalan di dalam Islam itu tidak hanya sekedar penanggalan penanda saja Kang, tetapi itu berkenaan sama bagaimana ibadah kita gitu ya. Karena kalau kita tidak tahu penanggalannya, bagaimana kalau haji itu ditentukan di bulan Zulhijjah gitu ya. Gimana tahunnya gitu? Kenapa kenapa harus bulan Zulhijjah gitu? Termasuk Ramadan kan? Termasuk Ramadan gitu. Bagaimana? Nah, jadi itu tidak hanya sekedar penanggalan, tetapi itu adalah juga menyangkut kepada jati diri, kepada amal-amalan kita, kepada ibadah kita, semuanya itu berkenaan dengan waktu. Karena ya sampai kan Allah bersumpah demi waktu itu kan Kang, luar biasa. Jadi penting sekali waktu ini gitu untuk umat Islam menjadi sesuatu yang sangat krusial, sangat penting gitu dalam kehidupan. Luar biasa. Iya, tentu ini menjawab apa yang menjadi rasa penasaran saya Kang. Alhamdulillah. Ya, Aisyah mah teu isin nanaros kan. Dulu waktu zaman saya kecil, orang tua di kampung makan punten ya. Kalau janjian ya sama janjian orang tua dengan orang tua gitu. Ira meeting. Kayak safar. Ya kan? Safar. Ngalamin juga karena kalian sawah cenah. Ya, tunggu aja kayak saban sejujurnya gitu ya. Saya teh olohok gitu kan. Ini apa gitu ya. Nah, saya mah tahunnya kan Januari, Februari, Maret, April, Masehi. Akang mengalami Kang dulu Kang. Sama, saya juga Kang dibesarkan, dididik sama kakek nenek di Cianjur, dan alhamdulillah kakek nenek saya itu juga yang meletakkan dasar-dasar keislaman gitu sama saya. Memang mereka berkomunikasi juga itu, dan saya ingat gitu kalau mau tidur atau pada maghrib gitu membicarakan segala sesuatu, misalnya gitu. Ini teh kapan si anu teh datang ke sini? Kakarage cike nih kamari cenah. Oh si mereka di kumahan gitu. Wah, berkomunikasi mereka. Kumarek aya nama sabaraha tahun atuh. Pokok sok we hitung. Safar mau mulut mulut gitu. Dan itu teh dan dia teh bisa tahu Kang, bisa hafal kan. Geus 2,5 tahun tara ka dieu gitu. Hanya dengan menyebut saja safar gitu dia. Oh, saya juga nggak ngerti naon gitu. Sama seperti Kang Raka, bahasa Januari gitu ya. Baik Kang. Iya, luar biasa. Dan ini masih ada sesi kelanjutannya nih Kang. Buat kita break sesaat Kang. Biar yang di rumah itu mulai belajar menghitung-hitung tanggal kalender Islam Kang. Boleh melihat apa aja namanya ya, nah, bulannya saya aja itu. Baru tahu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu ya. Selebihnya malah diwang-wang. Masya Allah. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan berikutnya, masih dalam kerangka tema kita hijriyah dan spirit perubahan. Mungkin nanti bisa disinggung juga Kang. Kalau hijrah zaman sekarang tentu berbeda konteksnya dengan hijrah zaman Rasulullah begitu ya. Kita kasih bocoran aja, mungkin nanti kita akan bahas tentang hijrah dalam artian kepribadian Kang. Oke, kita akan lanjutkan selepas beberapa pesan yang satu ini. Sahabat, sekarang ini sudah punya profesi pegangan, pedagang atau misalnya musisi, tentu saja. Ya, apalagi bekerja di kantoran atau apalah ya, mahasiswa yang magang. Nah, ingat, tentu saja kalau dapat penghasilan tambahan,
Akan lebih menyenangkan kan? Nah, di sini sahabat bisa mendapatkan kesempatan itu di kitasave.com. Alhamdulillah sahabat Suara Hati dan dulur-dulur RKSB, kita masuk ke sesi akhir, Kang. Ya. Tadi yang SMS, SMS. yang WhatsApp, masih disebut SMS, kelihatan banget rekayasanya ya, salah ucap. Yang WhatsApp ada, kan? Ya. Yang WhatsApp ada, titipan dari temen, luar biasa tahu kan kita lagi tapping. Oh, gitu. Nitip pertanyaan ya, tapi Nitip insya Allah nanti saya akan pertanyaan. sampaikan ke Akang pertanyaannya. Ya, Kang, ada satu ketetapan dari Allah tadi tentang hijrah tadi, Kang. Saya googling nih, Kang. Ya. Ternyata memang Al-Quran juga menjelaskan, Kang, tentang perintah hijrah yang dimaksud tadi. Itu tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 218, yang kurang lebih artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Iya. Berarti memang Allah juga mengizinkan tadi untuk berhijrah. Betul. Nah, tentu konteks hijrah zaman Rasulullah dari Mekah ke Yastrib, Madinah gitu ya. Ya. Dengan keadaan sekarang yang sudah tidak ada lagi tekanan-tekanan seperti kaum jahiliyah zaman dulu kan. Iya. Ini hijrah zaman sekarang mah kalau anak muda sekarang identik dengan hijrah kepribadian gitu ya. Resolusi 1444 Hijriah, saya ingin lebih dekat dengan Allah, gitu kan? Iya. Bahkan kalau Kang Opik mah cerita ke saya ingin mendapatkan jodoh. Nah itu gimana, Kang? Hijrah dalam konteks kepribadian seperti apa sih, Kang, sesungguhnya, Kang? Iya, betul. Itu tidak juga, Kang Raka, tidak hanya masalah kepribadian ya. Kita juga banyak diterpa sekarang masalah-masalah sosial, masalah-masalah karakter gitu, masalah-masalah banyaklah sosial ekonomi terutama ya di ininya. Dan itu tadi betul sekali amanu. Jadi apa yang disebutkan amanu, hajaru, jahadu gitu ya. Nah itu imannya dulu ini gimana sob. Untuk orang-orang yang beriman mah perhatikan dulu keimanannya. Sekarang saya sudah memperbaiki keimanan belum nih gitu ya. Keimanannya dulu. Nah kalau sudah begitu mah imannya ternyata masih kurang gitu, sok diperbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki kita semakin dekat sama Allah gitu ya, memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ini adalah momen bulan Muharram ini, Kang, Rasulullah sangat menganjurkan untuk puasa di tanggal 10 Muharram, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Jadi 9, 10, 11 Muharram itu sangat sekali sunnah muakkadah gitu untuk berpuasa. Dan itu bisa menghapuskan dosa-dosa di tahun lalu gitu. Nah, yang bagi orang-orang beriman, penghapusan dosa itu sangat penting. Karena penghapusan dosa ini menjadi milestone juga diperbaiki atau tidaknya kehidupan kita ke depan, diterima atau tidaknya tobat kita sama Allah. Karena kalau orang yang masih bergelima maksiat, bagaimana Allah mau memperbaiki keadaannya gitu ya. Kalaupun misalnya dia declare bahwa saya hijrah gitu, tetapi masih ada dosa-dosa yang menyangkut di dalamnya, dia tidak mensucikan diri, tidak membersihkan diri, ya itu akan menjadi usaha yang sia-sia saja gitu. Nah, jadi perbaiki keimanannya itu juga dan perbanyak ibadahnya, khususnya di bulan Muharram ini sok kita mulai untuk memperbaiki itu gitu. Ini momen yang tepat. Nah, terus kemudian hajaru, kalau sudah itu masuk hijrah. Hijrah apa? Boleh hijrah perilaku, boleh hijrah tempat. Bumi Allah itu sangat luas gitu, Kang. Sekarang yang seperti dahulu mah tantangannya adalah penolakan dari orang-orang kafir gitu ya. Sekarang pun sama. Sesungguhnya penolakan itu masih berlaku sekarang, tetapi dengan tata cara yang lebih sublimatif, lebih tersamar gitu, Kang. Jangan dikira jangan dikira ini kehidupan kita ada di sini ini bukan gerakan-gerakan penolakan, gerakan-gerakan penyesatan gitu ya. Karena tergantung kepada diri kitanya. Kita mau mencari kebaikan di sini mudah sekali. Mau apa? Gadget itu ya, misalnya kita tentang bercocok tanam, tentang pupuk, tentang sholat,
tentang apa? Mencari kebaikan. Begitu juga mendapatkan keburukan, mudah sekali di sini. Dan siapa yang mengembangkan ini? Nah, itu kan Kang. Nah, bagaimana makanya iman yang menjadi amanu itu yang menjadi tonggaknya gitu. Kalau kita keimanan kita sudah insya Allah diperkuat sama Allah gitu ya. Baru kita saat berhijrah itu kita akan mengembalikan segalanya sama Allah. Baik hijrah perilaku maupun hijrah tempat kita. Yang paling utama memang hijrah perilaku Kang di saat ini gitu. Kita melihat kepada diri sendiri, terutama yang berkenaan sama ibadah, bagaimana ibadah kita ya, sholat, zakat, puasa gitu, kita introspeksi. Oh, kalau misalnya masih kurang, diperbaiki. Setelah itu baru kita akan merasakan perubahan dalam diri kita gitu. Oh, ternyata benar, apa yang saya lakukan ini benar. Saya menjadi hidup lebih tenang gitu ya, karena memang Allah menanamkan itu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu. Orang memperkuat Allah memperkuat keimanan yang sudah ada di dalam diri kita. Saat itu dilakukan, saat itu kita merasakan hal itu gitu dilakukan oleh Allah, kita akan semakin fokus hijrah dan kita akan semakin percaya diri bahwa inilah perilaku yang benar gitu ya, karena memang saya mendapatkannya dari situ. Nah, setelah itu jahadu itu ya tidak hanya diterjemahkan sebagai jihad gitu, tetapi kesungguhan. Kesungguhan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ya Allah, saya sudah berusaha memperbaiki keimanan saya dan saya sudah berhijrah, sudah berpindah dari segala sesuatu. Baik secara ekonomi misalnya dahulu mah ya masih kene percaya karena kredit gitu ya, riba namun sekarang masih tenang we dengan riba. Ayeuna mah nah bet gelisahnya orang asa tiap bulan teh mayaran riba we terus, mayaran bunga we terus gitu. Saya sudah terganggu dengan itu dan alhamdulillah ya Allah saya sudah menyelesaikan itu. Oh ya. Nah, dan saya misalnya bagi akhwat misalnya sudah berusaha untuk menutup aurat gitu ya, sudah berusaha untuk berhijab ya Allah gitu. Nah, hal-hal itu tuh tunjukkan dengan kesungguhan, dengan jahadu itu Kang, bersungguh-sungguh bahwa saya memang bersungguh-sungguh semata karena Allah melakukan semua ini gitu. Nah, dari situ mah insya Allah akan terasa perubahan pada diri kita Kang, seiring dengan waktu tahun baru ini sebagai milestone aja sebetulnya Maya Batu Tapak, bahwa batu dimulainya penanda gitu bahwa kita ingin melakukan segala sesuatunya lebih baik. Apapun itu yang di sekolah, yang di bekerja, yang orang tua, yang apa, silakan muhasabah, introspeksi diri gitu. Iya, kan. dan itu memang betul. Berarti kita harus memulai dengan tadi, kuatkan dulu iman kita. Ya. Lalu sudah merasa kita ya ada hari perubahan, ada karoskunya liara. Ya, betul. Merasa ditolaknya. Iya, dan orang juga bisa tahu kok. Iya, orang juga bisa melihat kalau kita berubah. Begitu ya. Dan itu jadi menguatkan kita, dan karena apa? Perilaku orang kepada kita pun akan berbeda, Kang. Akan berbeda yang ya dari sisi bahasa, dari sisi panggilan, dari sisi apa gitu. Orang akan melihat gitu. Kenapa jadi begini, dan itu tidak dibuat-buat pun juga ya, jadi natural aja memang. Iya. Niat sih ya kan. Betul, dan yang namanya perubahan itu sesungguhnya ya perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Bukan perubahan kepada yang misalnya tadi masih kamari masih teh begang ayeuna jadi iya atau abdi gitu ya, lintuh teh kunaon ya maksudnya ya dari situ kan punten ini mah bukan ya, ini ya. Apa-apa kan. Memang banyak juga bilang begitu ke saya. Kenapa secara medis gitu, secara medis lingkar perut atau lingkar pinggang yang lebih dari 80 atau 90 katanya itu bisa menjadi sumber penyakit. Betul kan? Katanya gitu ya. Iya. Nah, itu juga termasuk juga perilaku yang dihebatkan oleh hati. Misalnya hati ini sering tidak tenang, sering curigaan sama orang, sering syirik, sering hasad dan sebagainya. Itu mah rentan terhadap penyakit gitu. Karena hati yang tenang itu sumber kesehatan sebetulnya gitu. Jadi kita mah tenang gitu. Dan dari mana ketenangan itu? Dari Allah, Kang. Yang tadi itu diperkuat keimanan sama Allah, diberikan ketenangan sama Allah. Dengan begitu hidup kita teh alhamdulillah sehat aja gitu ya, diberi kesehatan karena dengan hati yang tenang, pola makan yang baik gitu ya, menjalankan puasa-puasanya gitu. Nah, insya Allah jadi ternyata
oh hijrah perilaku teh implikasinya teh kepada ibadah kita mah gitu ya. Pada ibadah. Nah, spirit perubahan Kang. Saya jadi teringat tema kita di minggu yang lalu tuh Kang. Ya, ya. Kalau tadi Akang di awal juga cerita ya bahwa ketika Muhammad SAW, Nabi kita, Rasulullah kita hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah pun membangun suatu tempat, membangun satu wadah gitu kan ya, dan tempat itu adalah masjid ya saat itu ya. Lalu di zaman Sayyidina Khalifah yang lain pun sama kan, memang Islam membiasakan gitu ya, umatnya itu untuk selalu bersama-sama berjamaah memutuskan secara musyawarah. Nah, konteks hijrah, Kang. Berarti kan hijrah juga tidak bisa sendirian ya, Kang, sepertinya ya. Harus ada balad, Kang. Harus ada teman tadi. Ketika merasa iman sudah bismillah insyaallah gitu ya. Modal tuh iman. Orang rek hijrah. Iman orang karaos kurang ya perubahan. Tadi jihad istiqomah gitu ya. Teguh pendirian untuk berubah. Sungguh-sungguh. Sesungguh-sungguh untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Lalu kita butuh tempat, Kang. Saya jadi emot tema minggu kemarin, rumusnya itu zikir, pikir, parkir. Iya kan? Zikir menguatkan keimanan kita ya. Zikir tadi konsentrasi kita, istiqomah kita, ajakna kita, pendirian kita. Ya kan? Betul. Lalu parkirnya Kang nih, tempatnya di mana Kang? Karena lah menyalira naik turun Kang iman. Jangan-jangan di kitasave.com ini. Kebetulan Kang ini makanya. Itu gimana Kang? Parkir tempat juga penting. Betul, parkir tempat. Pergaulan lingkungan. Betul sekali gitu lingkungan. Dan pada gilirannya Kang, yang menempatkan kita berada di lingkungan yang mana, memilihkan, jadi bukan kita yang pilih gitu ya. Dah itu mah kalau sudah orang berada di jalan itu teh, di jalan hijrah gitu Kang, memang akan diuji dan segala macam, itu pasti aja. Dan bukan semakin mudah, ujiannya semakin sulit gitu. Karena ya para nabi itu kesolehannya seperti apa, luar biasa. Nabi Ibrahim itu kan diujinya juga bukan hanya sekedar dengan kekurangan harta segala macam gitu. Nabi Ibrahim itu kaya raya, tetapi ujiannya coba lihat bagaimana setelah anak yang didambakannya sekian tahun gitu ya, terus diberikan sama Allah, lagi sayang-sayangnya dia sok buncit gitu. Wan ujiannya luar biasa Kang, maksud saya ada ini Kang, maksudnya ingin memberikan gambaran gitu bahwa kalau orang yang berusaha untuk soleh, ya lu yakin mau soleh karena ujiannya akan lebih berat loh gitu Kang. Nah karena lebih ini berat, bukan nakut-nakutin Kang, bukan nakut-nakutin Kang, memang faktanya begitu. Nah maka dari itu alangkah lebih baiknya kalau kita punya teman untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan. Berjamaah itu kita akan lebih kuat Kang. Seperti misalnya tawon Kang, tawon aja terbang sendirian kemana-mana, itu mah dikeprak satu juga saya lagi wani Kang. Tetapi saat dia bergerombol berjamaah ya dengan satu komando untuk apa gitu, mencari apa gitu ya, mencari atau menyerang gitu. Kan itu luar biasa kekuatannya. Begitu juga kita dalam berhijrah gitu, pilihlah lingkungan-lingkungan, parkirlah di tempat-tempat yang memang menguatkan hijrah kita gitu Kang. Jangan misalnya tos hijrah tetapi anggar we angkat kene ka beer house ya, angkat kene ka nya karaoke gitu. Nah maksudnya tuh ya itu mah terserah lah sama masing-masing. Tetapi kalau kita memang sudah meniatkan diri untuk hijrah, pilihlah tempat-tempat, carilah orang-orang yang kira-kiranya bisa diajak sharing untuk bicara ilmu agama. Pilihlah tokoh-tokoh yang kira menyejukkan, menguatkan dalam kita belajar agama. Carilah taklim gitu, banyak sekarang Kang taklim yang memang sok mau di mana lah, dan itu kan ada apa ya, kalau sederhana dosisnya gitu Kang. Dosisnya kalau misalnya mau entry level, kira-kira siapa ya ustadznya, gurunya siapa nih gitu. Nanti masuk lagi, ningkat lagi, intermediate, nanti ningkat lagi. Maksudnya itu, kita teh ujian itu kan untuk meningkatkan tingkatku, untuk meningkatkan kualitas kita. Anak SD aja diuji, diberi ulangan. Komode kita Kang yang ini gitu ya. Tadi Karaos Abdi bagi pemula seperti Abdi kan juga levelnya level 1 lah katakan. Mungkin langsung sabuk kita. Kalau di karate, artinya butuh lingkungan yang minimal orang itu menguatkan.
saling menguatkan. Tidak malu Betul, untuk betul. bertanya untuk Betul. apa. Saling menguatkan, Kang. menguatkan, Saling ya. menguatkan di itu mah dan itu insya Allah gitu kalau kita juga pasti ada saja kurangnya dan saat kita sama-sama merasa kurang gitu kemana ya? Nah kan Iya. kalau bisa bertukar pikiran, bermusyawarah seperti yang dicontohkan Rasulullah gitu, gimana kalau ini? Nah dalam perjalanannya ada beda pemahaman mungkin Kang karena daya tangkap itu tidak usah menjadikan kita menjadi terpisah dan saling menjelekan, nggak usah gitu. Iya. Malah kita sudah saling menghargai saja. Pemahaman Kang Raka baru sampai sini, pemahaman saya sampai sini, tapi kita mah tetap minum kopi sama-sama kan Kang? Ya gitu ya. Iya, bismillah Kang. Hatur nuhun sudah mempersilahkan. Dari Gitu. tadi saya pingin kopi. Salah. Iklan dulu ya sebentar. Gitu Bismillah. ya. Kita ini sekarang lagi berada di Satsi Cafe. Iya. Masih di sini, masih di Terusan Cigadung nomor 17 Alhamdulillah. ya. Mau kirim martabak, mangga. Aduh, Mau masa. martabak asin, martabak manis boleh. Mau Iya. kirim baju juga, Kang. Ini Bismillah, kayaknya kita agak-agak sama Mirip-mirip ini ya kan? Padahal nggak Mirip-mirip, janjian ya? nggak janjian. Iya, insya Allah, ini Kang. mah pasti logonya juga saya tahu. Nggak usah disebutin tapi karena kita belum kontrak. diresmikan. Insya Allah besok lusa mudah-mudahan Kang. Belum diresmikan Ya, itu dalam tuh, kita- rangka mencari parkir kan. Atau kita membuat parkiran. Membuat parkiran. Dan itu yang menjadi Ya. pertanyaan teman saya tadi Kang, Ya. sebelum masuk Ya. sesi terakhir. Kang Raka, Jus, tolong sampaikan ke Kang Dani katanya. Ya. Saya ini pemula Kang. Ya. Pemula, belum berani bicara hijrah Ya. pun. Ya. Kira-kira saya harus kemana kalau ingin Ya. ketemu Kang Dani segera untuk Iya, bertanya dan sebagainya. Iya. Karena memang akhirnya sama Kang. Ya. Orang-orang seperti kami-kami ini yang pemula, Kang Bismillah ya punten saya cerita kabur. Iya. Kan mencari akses lewat media sosial Kang. Iya. Kata hijrah itu kan sangat viral di Sangat media viral, sosial. betul. Coba kita sekarang Ya, googling atau ya, klik aja media ya. sosial. Search engine itu Search langsung engine, teng, hijrah tuh hijrah. langsung ini ya. Itu ada berbagai komunitas, wadah, taklim-taklim, kajian-kajian. Ya. Itu semua isunya hijrah, Iya, hijrah, hijrah. iya. Nah ini kan juga bagi orang yang terima yang salah Iya. lengkap. Iya. Lamun lepat mah nya Betul. judul nawe hijrah. Iya. Pas orang lebat ternyata beda kan. Iya. Nah ini kan juga bahaya. Iya, ada pemahaman-pemahaman yang berbeda Artinya ya. untuk Kang Dani sekalipun gitu ya. Ya, Membuka ya. nggak Kang semacam kajian Ya. di mana tempatnya di mana sekarang untuk Betul. berbagilah Sampai sharing. saat ini saya masih belum punya tempat, Kang. Ya tempat saya sehari-hari saya memang di Satsi Cafe ini. Nanti juga saya insya Allah akan pindah ke Jalan Mas Kumambang 25. Nah kalau sudah ada masukan-masukan gini mah, yuk dibantu sama Kang Raka untuk bisa di sana menjadi sentra kreatif hijrah gitulah ya. Kita buat gitu Kang, sekedar untuk apa ya? Bukan kita mengumpulkan jamaah, tetapi yang baru-baru entry level gitu ya, ingin ketemu gimana. Sok ayo kita datang ke sini, mau bikin apa konten-konten atau apa gitu ya, yang kira-kira bisa menguatkan hijrah kita. Yuk kita sama-sama. Insya Allah dalam bulan Agustus ini Kang, saya akan membuka Satsi ini di Jalan Mas Kumambang nomor 25. Ya. Persis di belakang Hotel Horizon itu. Sekitaran Buah Bati itu ya. Ya, Marta Negara. Marta Negara Ya, ya. Marta Negara. Ya, di situ gitu. Jadi insya Allah saya juga di sana ingin menjadikan tempat itu menjadi tempat pengajian ya, para ahwat gitu. Karena banyak juga teman-teman yang saya sok atuh ngawitan, ngadama pengawasan cenah. Ternyata itu banyak juga yang menolak. Iya gitu. Ya insya Allah ya nanti Iya. di sana. Iya sok nanti saya ajakin teman-teman saya kan gitu. Jadi ya kenapa yang semangatnya memang Itu ya. teteh-teteh ibu-ibu kan. Iya ya. Kenapa ya? Nggak tahu. Iya ya, baik Kang. Berarti itu kalau jadi insya Allah jadi forumnya zikir pikir parkir ya kan. Itu jadikan tagline aja kan. Jadi forum ya. Masa Iya, bismillah iya. Kang Dani. Atur nuhun Kang. Ini waktunya sudah berjalan. Apa ya istilahnya mengalir ya. Ya. Tak terasa Ya. sudah mau 1 jam ini kurang lebih Ya, Kang. ya. Insya Allah mungkin untuk kesempatan sore hari ini bahasanya sementara Iya. cukup di sini dulu Kang. Iya. Artinya Mangga. Insya Allah kita doakan Akang Dani ya nanti di bulan depan atau kapan tadi Kang? Amin, Mas amin. Kumambang? Insya Allah di dalam Agustus Agustus ini. ya. Ya. Mudah-mudahan jadi tempat kita Ya, untuk amin, sama-sama amin. berzikir, berpikir Ya. hal-hal yang baik, kreatif Ya, gitu ya. ya, ya. Lalu parkir tadi bisa menghasilkan sesuatu yang Iya, bernilai manfaat banyak. Bernilai barokah. Baik, Kang di akhir barangkali ada Ya. doa atau kesimpulan yang mau disampaikan untuk sahabat kita dan dulur-dulur RKSB. Iya, mohon hatur nuhun sahabat Suara Hati dan Ijaif di YouTube dan dulur-dulur RKSB. Alhamdulillah sudah bisa mendengarkan, menyimak obrolan saya dengan Kang Raka Firdaus, dan terima kasih juga Kang Raka
Untuk itu kita di momen yang luar biasa ini awal tahun ya, di bulan Muharram ini gitu, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam kemudahan. Amin. Untuk menjalankan segala sesuatu hajat kita, keinginan kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah gitu. Semoga saja Allah melimpahkan keberkahan kepada kita, kehidupan kita sepanjang tahun 1444 Hijriah ini. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqqu wa waduka likauka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa bika hasamtu wa alaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha wa la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah yang maha menerima tobat, Engkaulah yang mengampuni segala dosa. Ya Allah, terimalah tobat kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Perkuatlah keimanan kami, izinkanlah ridhoi kami untuk hijrah ke tempat, ke posisi, ke kehidupan yang lebih baik dari yang sudah-sudah ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, baik yang awal, yang akhir. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunanmu sungguh akan mendatangkan ridhomu untuk memperbaiki ibadah kami, keadaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, limpahkanlah rahmat kepada kami, sempurnakanlah segala petunjuk bagi segala urusan kami di tahun ini ya Allah. Hanya Engkau yang maha memberikan rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Suara Hati dan dulur RKSB, kajian hikmah petang kita bersama dai kita Kang Dhani Djava Djaif, dan insya Allah banyak manfaat ya untuk kita semua. Amin, amin. Dan senantiasa mudah-mudahan Allah juga memberikan hidayah, rahmat ya, keberkahan dari setiap ikhtiar kita. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode mendatang. Jangan kemana-mana dan pamit dulu ya Kak. Pamit dulu. Jangan kemana-mana terus aja. Betah ya Kak. Kangen kita terus pamit, ya. kangen terus. Ya. Kita pamit dulu, mohon izin. Insya Allah kita ketemu di episode mendatang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.